Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang para ketua pimpinan DPD Partai Golkar Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Hari ini dilaksanakan dalam momentum halal bil halal di kantor DPD Golkar Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Dalam kedepannya ini akan melaksanakan kontestasi politik 2024. Izin Ketua Golkar, kira-kira tujuan dari Golkar Kabupaten Asahan dalam kontestasi politik 2024 ini, silakan. Jadi kontestasi politik 2024 di bulan November ini adalah pemilihan kepala daerah. Golkar sebagai salah satu kontestan yang ikut meramaikan pilkada ini tentunya harus mempersiapkan kader-kadernya, kader terbaiknya untuk menjadi kepala daerah tahun 2024. Kira-kira sudah ada kandidat-kandidat yang dijagokan dari Golkar Kabupaten Asahan ini untuk mengikuti kontestasi politik 2024 ini? Tentunya begini, DPD Golkar Asahan mempunyai tugas kan untuk mempersiapkan. Jadi ada beberapa kader-kader terbaik kita yang sudah diberikan penugasan oleh DPP sebagai fungsionaris kepala daerah, yaitu Pak Haji Surya PSC dan kemudian Bapak Taufik Jenal Abidin. Namun demikian, sesuai dengan PO 03 tahun 2020, saat ini kita masih dalam tahap penjaringan dan pendaftaran calon. Jadi semua orang boleh berhak untuk mendaftarkan diri. Nah, di samping kedua kader kita tadi yang sudah diberikan penugasan, nanti tahapan-tahapan berikutnya adalah DPP Partai Golkar akan melakukan survei internal terhadap kawan-kawan atau tokoh-tokoh yang mendaftar sebagai kandidat bakal calon kepala daerah dari Partai Golkar. Berdasarkan hasil survei dan rapat-rapat nanti di dalam internal Partai Golkar, baru nanti akan ditentukan siapa yang menjadi kandidat atau siapa yang menjadi calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh Partai Golkar. Ya, artinya hari ini untuk pendaftaran untuk menjadi bupati dan wakil bupati Golkar, DPD Golkar Kabupaten Asahan sudah membuka. Sudah membuka. Hari ini sudah ada yang artinya melakukan pendaftaran? Belum, baru hari ini memang rencana kita launching. Hari ini launchingnya, insya Allah mungkin ada kontak-kontak juga dari beberapa kawan. Mungkin besok baru ada yang mengambil formulir. Ya, untuk pembina Golkar ini kira-kira apa ini? Sedikit artinya harapannya ke depan, himbauannya atau tanggapannya tentang kontestasi politik di 2024. Silakan. Ya, sebagai kader ya, saya kan kader Golkar, kemudian yang sekarang ditempatkan sebagai sekretaris penasihat ya, Wanhat Partai Golkar Kabupaten Asahan, tentu berharap setelah kemarin Partai Golkar bisa memenangkan pemilu legislatif di Kabupaten Asahan dengan memperoleh 10 kursi. Tentu saja kita berharap pilkada 2024 kembali Golkar bisa mendudukan kadernya menjadi bupati Asahan. Artinya di samping kita bisa memenangkan pileg kemarin di pilkada bupati 2024 yang akan datang, kita berharap Golkar juga bisa lebih sukses sesuai dengan visi dari Partai Golkar sendiri. Saya kira demikian. Saya kira itu kan target-target yang sangat normatif dan sangat wajar juga setelah kemarin di 2020 kita bisa mendudukan kader kita Pak Surya sebagai bupati Asahan. Kita berharap nanti di 2024 Golkar juga bisa mendudukan kadernya sebagai bupati Asahan. Tentu saja dengan perjuangan dan totalitas semua kader Golkar di Kabupaten Asahan. Saya kira demikian harapannya. Untuk Pak Sekretaris kita ini apa untuk memenangkan kandidat dalam kontestasi politik di 2024 dari Sekretaris Golkar, apa strategi yang akan dilakukan? Silakan. Saya kira sebagai sekretaris saya hanya melaksanakan instruksi dari Ketua DPD. Kebetulan di penjaringan ini pun saya sebagai sekretaris yang setelah disampaikan sama Ketua DPD tadi, kita masih membuka penjaringan pendaftaran sampai mungkin di 23 April
dan nanti tahap berikutnya ada juga sampai DPP menentukan siapa calon bupati dan wakil bupati. Kembali lagi nih para ketua, untuk memenangkan kontestasi politik di 2024 ini, selaku ketua DPD Golkar Kabupaten Asahan, kira-kira untuk imbauannya tim-tim yang di bawah ini, silakan. Jadi ada beberapa langkah. Yang pertama memang kita tidak bosan-bosannya melakukan konsolidasi dari seluruh tingkatan kepengurusan Partai Golkar. Mulai dari yang terkecil itu adalah kelompok kader lokal, kemudian kepengurusan desa, kecamatan, kabupaten. Nah, kemudian di Golkar juga ada namanya Hasta Karya, yaitu organisasi yang didirikan oleh Partai Golkar. Nah, ini juga harus bergerak melakukan konsolidasi. Nah, kemudian yang perlu diingat juga bahwa pada bulan April yang lalu kita punya 45 calon legislatif dan alhamdulillah 10 dan seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Wakat tadi 10 itu berhasil memenangkan. Nah, ini tetap kita pelihara. Kenapa? Semua yang 45 ini mempunyai kontribusi yang besar dalam memenangkan pileg yang lalu. Bukan hanya 10 orang, tapi semuanya. Tentunya semua caleg ini mempunyai tim, mempunyai jejaring, mempunyai keluarga. Nah, ini juga harus kita manfaatkan dan kita berdayakan untuk memenangkan pilkada. Nah, kemudian nanti dengan calon yang setelah ditetapkan oleh DPP Partai Golkar, kita juga nanti akan berkomunikasi merangkul kawan-kawan dari partai politik yang lain. Nah, jadi Golkar juga tidak bisa jumawa walaupun dengan 10 kursi artinya mau menang sendiri. Nah, kita merangkul kawan-kawan yang lain, nah, sama dengan tujuan dan visi yang sama supaya Asahan ini lebih baik ke depan. Saya pikir itu. Ya, terima kasih ketua. Terima kasih pembina juga sekretaris. Salam sehat dan sukses selalu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya. Yang dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saat ini dalam kegiatan pelaksanaan halal bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024, warga besar DPD Partai Golkar Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara melaksanakan halal bihalal. Saat ini kata sambutan oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Asahan, yaitu yang disampaikan oleh Bapak Evi Irwansyah Fane. Mari sama-sama kita dengarkan kata sambutan ini. Kemudian hadir juga Sekretaris Dewan Penasehat Partai Golkar, gambarannya ekonomi semakin hidup. Calon wakil bupati. Kemudian kawan-kawan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Asahan, tim pemenangan apabila Haji Amadul Tanjung Asahan Batubara kembali, Hasta Karya, pimpinan kecamatan. Ini yang saya banggakan, rekan kami Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Batubara Pak Ismail Komri, dan semua kita yang hadir, kemudian pers yang juga hadir pada sore hari, siang hari ini. Mari sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, berkat rahmat hidup serta serta kesyukuran yang luar biasa kepada kita semua. Karena sama-sama kita ketahui jargon Golkar mari kita kembali tahun 2024, alhamdulillah sudah dapat kita dapat. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang kita mendapatkan syafaat. Amin.
Bang Doli, saya mohon izin dalam sambutan ini menyampaikan sesuatu yang beberapa minggu terakhir ini isu yang berseliweran itu luar biasa. Ada yang bilang Golkar sudah meninggalkan Pak Surya. Ada juga Golkar ini retak hubungannya dengan ketua Dewan Penasihat dan macam-macam lagi, yang memang andai kata dikonfirmasi langsung kepada saya bisa menjawab. Tapi isu ini menggelinding, tak tentu arah. Apalagi barangkali dengan hari ini yang ada Pak Taufik, saya khawatir ini malah lebih menggelinding lagi lah. Lebih gawat lagi, apalagi udah bikin pula sama Pak Melindo. Udah tak kayak mana nanti pasca ini. Nah, jadi begini. Pada tanggal 21 Maret 2024, DPD Partai Golkar Amanat Nasional mendapatkan surat dari DPP yang diberikan pengantar oleh DPD Provinsi Golkar Provinsi tanggal 23 Maret. Jadi sekitar berapa waktu yang lalu? Tidak sampai sebulan. 3 minggu. Jawabannya surat itu meminta DPD Partai Golkar untuk memberikan masukan terhadap calon kepala daerah. Isi suratnya itu, DPD Golkar diminta untuk memberikan masukan terhadap calon kepala daerah. Sebagaimana kawan-kawan pers tahu bahwa beberapa waktu yang lalu DPP Partai Golkar juga sudah menerbitkan surat penugasan fungsionaris dengan ada nama di situ Pak Haji Surya PSC dan Pak Taufik sebagai wakil calon bupati dan wakil bupati. Dengan saya terima surat itu, maka saya mau WA langsung kepada Pak Surya malam-malam, karena saya baca surat itu malam, saya WA langsung, saya mohon pendapat Pak Surya tentang isi surat itu, dan saya mohon diberikan waktu untuk berdiskusi. Sampai pagi belum ada jawaban, sudah dibaca tapi belum diberikan jawaban. Lalu pukul 9 saya ditelepon oleh ajudan, Pak Evi disuruh ditunggu oleh Pak Bupati. Saya ke rumah dinas, lalu saya jumpa di dalam bahwa ada Pak Surya, ada Pak Taufik. Jadi Pak Surya bilang, mohon izin ini Pak Evi, saya nggak jawab WA-nya karena saya mau minta waktu Pak Taufik supaya kita bisa berbincang. Seperti itu. Lalu kemarin saya perintahkan sama sekretaris, tolong dulu buat surat namanya berdua saja. Tapi ini pun jangan dulu dikirim file aslinya, saya bilang. Nah, kenapa? Karena saya masih butuh waktu diskusi dengan beliau. Lalu saya tanya, Pak, ini surat ini harus saya jawab tanggal 27. Kami ketemu waktu itu tanggal 24. Harus tanggal 27 harus saya jawab surat ini, Pak. Saya mohon petunjuk Bapak. Kalau saya sebutkan dua-dua ini, artinya konsekuensinya dua-duanya akan jalan. Tapi kalau petunjuk Bapak lain, saya ikut petunjuk itu. Lalu ditegaskan oleh Pak Surya, sudah buat saja langsung nama Pak Taufik di situ. Saya sebenarnya agak ragu. Lalu saya bilang sama Pak Taufik ingat, sebelah saya Pak Taufik. Pak Taufik ada komentar nggak dengan peserta? Langsung Pak Surya marah saya, jangan ditanya Pak Taufik. Udah tulis saja Pak Taufik sebagai calon bupati, udah. Setelah ini Pak Evi, nanti Bapak akan mendapatkan informasi yang luar biasa. Cerita kita pecah lah, cerita ini akan bergulir. Nah, pandai-pandai Pak Evi yang jawabnya itu ya. Nah,
Setelah itu langsunglah kita buat surat dan kita masukkan. Nah, turunlah kemarin juga surat, mungkin media juga baca bahwa yang tinggal namanya Pak Taufik saja dalam kapasitas sebagai masih wakil, bukan bupati. Nah, sampai ranah ini saya tak berani jawab, itu biar Pak Duri dan dia jawab. Kenapa saya jawab ya? Nah, jadi itu barangkali kronologisnya ya. Jadi kawan-kawan pers juga saya harapkan bisa ya memberikan dari. Jadi hubungan kita sama Pak Surya tetap harmonis, dan antara Pak Surya dan Pak Taufik juga bukan hanya harmonis, semakin harmonis ya. Karena pesannya Pak Surya kemarin yang masih saya ingat, Pak Edi, saya membuat sejarah di Asahan. Kalau ada kisah sambut Kejari, kisah sambut Kapolres, kisah sambut Dandim, saya terpilih di Asahan di dalam kisah sambut Bupati. Nah, kemudian saya baca di media ternyata malam takbiran hal yang sama disampaikan oleh Pak Surya di hadapan kawan-kawan ulama dan dai, bahwa beliau lebih berkeinginan untuk bersama keluarga, dan beliau mempercayakan kepada Pak Taufik untuk melanjutkan kepemimpinannya, karena Pak Taufik lah yang orang paham tentang visi misi Pak Surya. Saya pikir itu ya, clear ya? Clear ya? Kemudian dalam kesempatan ini kawan-kawan semua, ya, cerita pileg sudah selesai. Kita harus bagaimana berencana dan menatap pilkada November 2024 dan pileg 2029. Jadi sudah sana, yang itu sudah selesai. Saat ini kata sambutan oleh Bupati Asahan yang diwakili oleh Wakil Bupati Asahan Bapak Taufik Zainal Abidin Esos MSI. Dia harus kuat suaranya, karena Golkar itu. Mari sama-sama kita dengarkan sambutan ini dalam kegiatan Halal Bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Warga besar DPD Golkar Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di kantor DPD Golkar Kabupaten Asahan dalam rangka acara Halal Bihalal, sekaligus bertemu dengan Wakil Ketua DPD Golkar yang juga sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI. Sembari salam dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang kita harapkan sahabatnya di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPP Golkar yang juga sekaligus sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI, kami mengucapkan selamat Natal Pak. Kemudian yang kami hormati Ketua DPD Golkar Kabupaten Asahan Bapak Haji Epi Irwan Sapate bersama Sekretaris Golkar Kabupaten Asahan Bapak Pardiman Parjaitan beserta seluruh pengurus besar warga besar DPD Golkar Kabupaten Asahan. Kemudian yang kami hormati Dewan Penasehat Golkar Kabupaten Asahan, kemudian pimpinan Kecamatan Golkar Kabupaten Asahan, dan kemudian juga dari Hastakarya, dan yang kami hormati Ketua DPD Golkar Batubara yang juga hadir bersama kita, yang kami jalan berangkat umroh sama ketuanya karena travelnya lari. Kemudian yang kami hormati Bapak DPD dari Partai Golkar, kemudian calon legislatif yang terpilih di tahun 2024 yang juga hadir bersama-sama kita, kemudian hadir juga di sini dari Pekar Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga yang hadir bersama-sama kita, dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kami mohon menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati Asahan, Bapak Haji
Surya BSC, yang mana beliau masih ada kegiatan silaturahmi dalam acara juga halal halal di luar kota. Jadi tidak sempat dapat hadir. Semalam saya ditelepon supaya menghadiri acara ini, mewakili sekaligus tolong sampaikan titip salam saya sama seluruh keluarga besar Golkar yang hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu, seluruh yang hadir pada siang hari ini, atas nama pemerintah Kabupaten Asahan, Bapak Bupati Haji Surya BSC beserta seluruh keluarga dan kami semua keluarga besar pemerintah Kabupaten Asahan mengucapkan selamat Hari Raya 1445 Hijriah 2024 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tahu selama kita sebelum masuk bulan Syawal ada hal-hal yang dapat menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kiranya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian daripada itu, saya pribadi dan keluarga juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Golkar Kabupaten Asahan dan juga Ketua DPP, yang mana dari beberapa hari perjalanan mulai pemilihan legislatif sampai dengan setelah pemilihan legislatif terjadi, setelah dilangsungkan ada usulan-usulan yang memang direkomendasikan untuk menjadi wakil dan menjadi Bupati Asahan periode 2024-2029, dan nantinya insya Allah saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan kebersamaan ini bukan hanya kebersamaan pada saat pemilu legislatif kemarin, bukan hanya kebersamaan pada saat pilkada nanti 2024 pada bulan November, tapi bagaimana kita berusaha seterusnya bersama-sama di bawah lambang Partai Golkar ini. Kemudian daripada itu kami juga menyampaikan Pak Ketua, Pak Tuan Haji Ahmad Doli, memang benar yang disampaikan oleh Pak Edi, banyak gonjang ganjing segala macam. Mungkin sasarannya kepada Pak Edi, saya juga seperti itu. Jadi seolah-olah saya juga meninggalkan Pak Surya. Sebenarnya tidak. Dulu sehingga saya pada hari yang sama setelah masuk Hari Raya Idul Fitri tahun 2023, saya juga dipanggil oleh Bapak Bupati Pak Taufik. Saya masuk ke ruangan setelah kami rapat, masuk ke dalam. Ada hal yang saya perlu bicara. Apa itu Pak? Begini, saya ke depan ini tidak akan maju lagi menjadi bupati. Itu tahun 2023 bulan Mei. Pas hari raya pertama seperti hari ini juga. Makanya saya beringat, kenapa begitu Pak? Sudahlah, saya juga ingin mengurus keluarga dan tak bisa saya mengalami ini, saya tak bisa melanggar tempo ini karena saya bersih Bapak usia juga. Bapak lah yang menguruskan. Insya Allah Pak. Tapi saya minta kepada Bapak sekarang. Ada dua. Pertama, jangan sampaikan dulu dengan rekan-rekan OPD. Itu saya sampaikan. Jangan sampaikan dengan siapa-siapa. Bukan saya takut bahwa saya di dalam berpolitik ini sedetik pun bisa berubah. Bukan karena itu, tapi saya menghargai kepada orang tua. Karena pada umumnya kita takut nanti rekan-rekan kita yang lain itu tahu seperti itu terjadi jarak dengan beliau. Saya tak mau, karena saya tetap menghargai beliau sebagai pimpinan dan sebagai orang tua. Makanya saya pun sebagai wakil, saya tak mau mendahului dari teraju. Ada 3 prinsip yang saya sampaikan kepada beliau. Pertama, saya tajam tak melukai, cepat saya tak mendahului, pintar saya pun tak mau saya mengajari. Itu. Karena saya berprinsip, Pak Surya ini pada saat bersama Bapak Haji Taufan Gawai seperti itu tetap ada. Jangan pulang sama saya nanti terjadi tiba-tiba ada gesekan, ada ketidaksesuaian. Pasti saya yang disalahkan. Pasti saya yang disalahkan. Makanya
saya tetap menjaga keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan. Kemudian dari samping itu juga yang kedua saya sampaikan kepada Pak Surya, kalau bisa ini mohon maaf untuk diberi Tuhan. Kalaupun seandainya Pak ada rezeki saya, insya Allah ini sudah merupakan ketentuan dari Yang Kuasa. Bapak jangan pindah dari Asahan ini. Bapak kalau bisa tetap tinggal di Asahan, karena Bapak sebagai orang tua dan sebagai penasihat kami. Mana tahu ada rezeki Pak. Saya juga kepingin selama saya melaksanakan tugas ke beberapa kota, Bapak selalu membawa saya walaupun saya mati. Kalau suatu saat saya berhasil, saya ingin Bapak dan Ibu juga ikut dengan saya, bukan menggunakan SPBD, tapi menggunakan kantong pribadi saya. Iya, itulah. Jadi makanya kemarin itu sudah bicara dengan Pak Epi, ya kan? Beliau juga menyampaikan setelah Pak Epi kembali sudah Pak Epi majulah, sudahlah kemudian jalin komunikasi. Yang selama ini Bapak memang turunlah ke lapangan, bangun komunikasi dengan masyarakat dan juga komunikasi politik ini, sehingga pada akhirnya kita harapkan apa yang dicita-citakan juga bisa tercapai dengan baik. Jadi saya sampaikan siapa terima kasih. Kemudian juga pada saat malam Lebaran sebagaimana sampaikan tadi, saya sampaikan juga di situ bahwasanya selama ini sudah disampaikan oleh Pak Bupati, beliau tidak maju lagi, tapi saya sampaikan bahwasanya walaupun sudah disampaikan Pak Bupati jauh sebelumnya, tapi saya tidak pernah menyampaikan kepada orang lain, terutama PD. Karena di sini tuh saya sebagai seorang birokrat dulu, walaupun sudah masuk ke dunia politik, tapi ada etika politik. Etika politik dan etika pemerintahan dalam birokrasi tetap saya jaga juga, saya sampaikan bahwasanya menjaga etika dan adab kepada pimpinan dan orang tua, makanya tak pernah saya sampaikan kepada orang lain secara jelas. Tetapi setelah disampaikan oleh Pak Bupati langsung, maka nanti saya menyampaikan begini. Terutama sebelum kita mulai si Indra sebelum apa maju saya menuntut tunjuk dari Pak Bupati yang sampaikan seperti itu. Alhamdulillah Pak Bupati mengembalikan, saya juga terima kasih. Jadi untuk ini ke depan selanjutnya saya mohon sangat kepada seluruh keluarga besar yang hadir pada siang hari ini dan juga yang tidak hadir. Mari sama-sama kita menentukan langkah kita, suatu kekuatan kita untuk ikut menyongsong pilkada di 2024 pada bulan November ini nantinya. Jadi mohon bantuan kira-kira kepada seluruh keluarga besar, apakah saudara-saudara orang-orang keluarga senior kami, kira-kira kita bisa mengatur dalam negeri. Apakah ini setuju? Alhamdulillah puas. Jadi selama ini kita melangkah tertati-tati, takut juga menjadi salah jalan. Jadi di samping itu juga saya mau masukkan, mungkin mau masukkan bagaimana tahapan di dalam pelaksanaan pilkada ini nanti. Sampai juga terus terang ada, saya tidak pernah menetapkan siapa wakilnya sampai dengan hari ini, karena saya minta masukan daripada semua, terutama dari pengurus keluarga saya. Walaupun tadi pagi sudah ada yang datang ke kantor itu, pagi kan setelah apel sudah ada yang mendaftar putusan untuk menjadi wakil bupati. Cepat, kira-kira cepat. Tapi saya bilang, ya insya Allah kami akan rapat dengan tim, karena ini adalah menyangkut kebijakan 5 tahun ke depan bagaimana membangun Kabupaten Asahan. Kita berharap dengan kehadiran terpilihnya bupati, terpilihnya anggota DPRD nantinya benar-benar bisa dirasakan manfaatnya di tengah-tengah masyarakat. Jadi inilah yang kami sampaikan kepada seluruh keluarga besar dan juga para ketua DPD. Kami juga mohon bimbingan, masukan dan petunjuk sehingga bagaimana di dalam legislatif dan eksekutif ini bisa bersatu di dalam membentuk tatanan pemerintahan yang bisa membawa Kabupaten Asahan ini menjadi Kabupaten Asahan yang berdatung Taiwatu maupun Gobok. Inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih seluruh keluarga besar. Sekali lagi kami atas nama
mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah menyampaikan kata sambutannya. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara selanjutnya yakni kata sambutan dari Wakil Ketua DPP Partai Golkar RI, Bapak Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Kepada Bapak. Saat ini kata sambutan dari Wakil Ketua Golkar Nasional, yaitu Bapak Doli Kurnia Tanjung, dalam kegiatan halal Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Warga besar DPD Partai Golkar Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Pak Taufik Jenal, insya Allah kita tidak mendahului Allah, insya Allah kita pastikan menjadi calon bupati dari Partai Golkar dan selalu terpilih. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua DPD Partai Golkar yang juga adalah Ketua DPRD Kabupaten Asahan 2049. Pak F. Bangsa beserta seluruh jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Asahan dan Pak Lindung, Sekretaris, kemudian Pak Robot juga wakil ketua yang juga ketua panitia dan seluruhnya yang saya mohon maaf bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian Sekretaris Dewan Penasehat DPD Partai Golkar Kabupaten Asahan Pak Abdul Lido. Ya tadi banyak yang menyuarakan kalau Pak Taufik cocok bungkus, kalau belum dipikirkan lagi kayak tadi. Kemudian ada Pak Air Tanjung di sini. Semua anggota fraksi DPRD Kabupaten Asahan, baik yang periode 2019-2024 maupun nanti insyaallah lanjut 2004-2009. Kemudian ada juga hadir di sini Ketua DPRD Partai Golkar Kabupaten Batubara, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batubara, seluruh pimpinan ormas di lingkungan Partai Golkar, Ketua pimpinan kecamatan dan Bapak Ibu hadirin undangan yang saya mohon maaf dari saya sebutkan satu persatu. Untuk pertama kita banyak memberikan syukur Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan rahmat dan hidayah kepada semua sehingga kita pada siang hari ini masih dapat diberi kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, untuk kita bisa bersilaturahim dalam acara halal bihalal DPD Partai Golkar Kabupaten Asahan. Kalau juga senantiasa kita sampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bapak Ibu sekalian, tentu karena kita dalam suasana masih Idul Fitri, pertama tentu saya menyampaikan selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Syiaman wa syiamukum. Taqallahu minkum innahu taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tentu ini juga momentum halal bihalal ini kita jadikan juga sebagai momentum memanjatkan rasa syukur kita. Karena lebaran ini adalah lebaran yang pertama setelah Indonesia atau kita semua mengikuti event pilkada pemilu tahun 2024 14 Februari kemarin. Seperti yang juga sudah kita ketahui, alhamdulillah Partai Golkar bisa kita sebutkan sebagai partai pemenang. Pertama, kita ikut menjadi motor pengusung utama kemenangan Pilpres pasangan Pak Prabowo dan Pak Gibran, pasangan 02, yang insya Allah mungkin tanggal 22 besok
kita sudah masuk waktu yang final, ya. Soal pilpres apakah kita bisa memastikan kemenangan, ya. Insya Allah sebetulnya kita tunggu waktu saja beberapa hari tanggal 22 April besok. Yang kedua, alhamdulillah Partai Golkar, kenapa saya sebutkan juga bisa sebut sebagai partai pemenang, karena di antara partai politik yang lain, walaupun secara nasional dari suara sekarang yang kita peroleh kita masih nomor 2, tapi satu-satunya partai politik yang mengalami kenaikan cukup signifikan dalam periode ini adalah Partai Golkar. Kita mengalami kenaikan suara sekitar 3% atau tepatnya 2,98%, ya. Dan ada penambahan sekitar 7 juta suara seluruh Indonesia. Nah, tinggal nanti kita lihat hasil sengketa di Mahkamah Konstitusi, kemudian nanti KPU akan melakukan konversi suara ke kursi, ya. Kita akan memperoleh berapa kursi. Sementara hitungan kita sekarang sudah fix, insya Allah ada 102 kursi yang sekarang sedang kita masuk ke sengketa Mahkamah Konstitusi. Ada 4 yang kita gugat dan 1 yang digugat. Jadi kalaupun semuanya maksimal kita bisa dapat, yang tergugat itu bisa 106 atau minimal 101 kira-kira. Jadi ada penambahan minimal 17 kursi. Jadi sekarang sudah 17 sampai mungkin 21 kursi. Jadi ini saya kira sejarah terbesar penambahan perolehan kursi dari pemilu ke pemilu. Nah, yang membahagiakan juga kita Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bahwa kemenangan di tingkat nasional itu juga diikuti kemenangan di provinsi dan kabupaten kota. Secara nasional kita mengalami peningkatan 38% untuk provinsi penambahan kursinya, kemudian penambahan 46 kursi untuk di tingkat kabupaten kota. Jadi kita mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, yang lebih menggembirakan lagi Bapak Ibu sekalian, khusus Sumatera Utara. Jadi berkat kerja keras kita semua, doa yang dilakukan oleh kita semua keluarga besar Partai Golkar, perolehan Sumatera Utara ini cukup spektakuler. Jadi di tingkat nasional satu-satunya provinsi yang mengalami kenaikan 100% kursi DPR RI-nya adalah Sumatera Utara. Dari 4 kursi dari tahun 2019, alhamdulillah kita dapat 8 kursi, dan yang diperkirakan lagi di Sumatera Utara 3 ini kita dapat 3 kursi. Perolehan kursi tertinggi juga dari Golkar, namanya Ahmad Doli Tanjung. Tapi yang lebih mengembirakan lagi adalah dari 10 kursi yang diperoleh masyarakat Sumatera Utara dari dapil Sumatera Utara ini, urutan teknik 1, 2, 3 soal terbanyaknya semua dari Golkar. Jadi nomor 2-nya itu saudara Delia sekitar 119.000, kemudian saudara Mangin ada 116.000. Jadi bawah tempat yang lain baru di bawahnya semua suara. Jadi ini cuma 1 di Indonesia perolehan kursi ya seperti itu. Nah, alhamdulillah juga di dapil 2 kita tambah 2 kursi, kemudian di dapil 1 dapat 1 kursi. Di Sumatera Utara juga seperti itu. Jadi pengaruh konstelasi nasional itu juga sampai ke bawah. Alhamdulillah Sumatera Utara kita sekarang mendapat 22 kursi, jadi 2 pemenang pertama dari 15 kursi kemarin tahun 2019. Yang lebih mengembirakan lagi adalah di Asahan. Ya, kita kembali berebut juara 1 di Kabupaten Asahan ini dengan modal 10. Dan itu kita nggak perlu cari susah-susah lagi, ya. Jadi memang Pak Taufik ini rezekinya anak soleh.
Jadi kalau 2019 Pak Surya sama Pak Taufik ini masih boleh lobby partai lain. Sekarang nggak perlu lobby lagi Pak Taufik. Jadi tinggal nanti menentukan pasangan siapa langsung bisa berlayar sendiri. Nah, makanya tadi kemudian disebut nama-nama pengurus waktunya yang ada di sini. Nah, tentu ini pertama saya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat kita semua keluarga besar Partai Golkar Kabupaten Asahan. Kemudian juga hadir di sini tadi disebutkan oleh Pak Lokot, sahabat atau tim Ahmad Doli Kurnia Tanjung untuk di Asahan, kemudian di Batubara dan juga di Tanjung Balai. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak ya, atas kerja sama kita selama ini, kerja keras kita, doa kita semua sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita targetkan bisa tercapai. Dan saya ingin mengulangi dari beberapa kali kita melakukan pertemuan, partai ini kalau diurus dengan serius, insya Allah hasilnya tidak bagus. Jadi ini harus kita pertahankan, Bapak Ibu sekalian. Konsolidasi yang selama ini sudah kita lakukan, kerja-kerja politik yang sudah kita lakukan, ya, koordinasi yang kita lakukan, bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan rakyat, dengan masyarakat, itu tidak akan membohongi hasil. Dan mari kita jaga terus silaturahim kita, kekompakan kita, soliditas kita. Insya Allah ini ada gunanya buat kita, partai politik. Insya Allah juga bermanfaat buat bangsa dan negara, terutama masyarakat di Kabupaten Asahan. Saya akhiri, terima kasih selagi semuanya. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Dalam momentum kegiatan halal bihalal Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 yang isinya hari ini salah satunya kontestasi politik di 2024. Izin Pak Wakil, kesiapan Pak Wakil dalam kata sambutan tadi, salah satunya menunjuk Pak Wakil Bupati sebagai Bupati Asahan 2024-2029. Silakan Pak Wakil. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar DPD Partai Golkar Asahan yang mana pada hari ini pada saat acara halal bihalal bersama wakil ketua DPP Golkar dan sekaligus ketua Komisi 2 DPR RI mengusulkan yang akan merekomendasikan saya menjadi calon Partai Golkar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Amanah yang akan diberikan ini nantinya insya Allah akan kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana membangun Kabupaten Asahan ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Bupati. Tujuannya adalah membangun masyarakat Kabupaten Asahan ini, membangun Kabupaten Asahan ini supaya bisa lebih baik lagi ke depan sesuai dengan visi pemerintah. Ya, terima kasih Pak Wakil. Ini untuk pembina Golkar nih. Dalam isi tadi, arahan tadi ya, petunjuk dari Wakil Ketua Golkar Nasional yaitu Bapak Doli Kurnia Tanjung. Kira-kira apa tanggapannya Pak dan kesiapan Bapak salah satu ditunjuk sebagai kandidat sebagai Wakil Bupati 2024-2029. Silakan Pak. Yang baru ditentukan sertisan oleh Wakil Ketua Umum adalah calon bupati. Dan kita mengamini, kita setuju untuk mengusung Pak Taufik menjadi calon bupati Kabupaten Asahan dari Partai Golkar. Untuk wakil bupati itu masih panjang ceritanya, akan digodok lagi, akan dikonsultasikan lagi, dan tentu saja apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum tadi adalah konteksnya yang perlu kita garis bawahi tadi adalah konteksnya bukan untuk mengusung orang perorangan, tapi yang paling utama adalah untuk kepentingan Kabupaten Asahan umumnya dan khususnya adalah untuk kepentingan Partai Golkar. Siapapun orangnya, kita
kita siap untuk mendukung dan siap untuk menang. Ya, untuk pribadi Pak, apabila Bapak diusung, ditunjuk sebagai wakil bupati, apa kira-kira Pak? Ya, terima kasih. Sebelumnya salam sehat dan sukses selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.